Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di tempat saya di Sulawesi Utara, itu sekedar memberikan informasi kepada teman-teman semua, laporan dulu kepada netizen-netizen ini, apalagi terkhusus pada silent majority, bahwa itu orang atau calon pemimpin daerah dari Banteng itu berada di posisi ketiga. Ada 3 kandidat teman-teman ya, yang saya pilih ini, yang ada Eli Lasso teman-teman, itu peringkat pertama, kemudian YSK kedua, kemudian dari Kevin Kevin apa? Kevin Kando ya, Kevin lagi, Stephen Kando, karena aku nggak mau cari tahu sih sebenarnya. Stephen Kando ada peringkat ketiga teman-teman. Ini hasil sudah capai sekitaran 60% kalau nggak salah ya. Itu pokoknya Banteng ada peringkat ketiga dan nyungsep di daerah saya. Bagaimana dengan daerah kalian? Di Jawa Tengah juga ya, di Jawa Tengah juga itu Ahmad Lutfi itu berada meroket di atas jauh di bawah dari Andika Perkasa. Ya, 2 daerah yang saya sebutkan sini, Banteng, Nyungsep. Bagaimana di daerah kalian? Tulis kolom komentar. Tapi kita juga harus fair. Di DKI teman-teman, saat ini Pramono Rano berada unggul di atas dari Ridwan Kamil teman-teman ya. Ya kita juga harus fair, ya nggak apa-apa. Bagaimana laporan dari kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita akan bersama-sama bahas videonya teman-teman. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih untuk teman-teman media semua. Ya tetap tenang, tetap tertib. Kita tunggu saja proses. Gini-gini wapres loh. Ya. Memantau di mana Mas nanti? Memantau di mana? Saya tidak memantau ya. Coblos, rampung, pulang Jakarta. Ya, dah, terima kasih. Terlalu banyak peran di dalam satu foto. Ini Z Apriliantoni atau Tony Joel. Dia adalah sebagai konten media sosial pemenangan Pilkada PDIP yang jadi tersangka judol dan sudah ditahan. Ini Adiana Pitupulu sebagai ketua tim pemenangan Pilkada. Ini adalah Rano Karno calon wakil gubernur Jakarta. Ini Chico Hakim. Dia adalah juru bicara tim pemenangan Pilkada. Ada Ganjar Pranowo juga. Dia adalah calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ada Denny Cagur. Dia adalah anggota DPR RI yang juga dipanggil polisi untuk diminta keterangannya terkait promosi judol. Dari foto ini sudah jelas sekali afiliasi politik Zulkarnaen Apriliantoni yang tersangka judi online. Sekjen partai ini tuh ada aja gebrakannya. Kalau nggak drama ya, ya merasa jadi korban padahal pelaku. Ini yang paling baru ya, katanya kasus Formula E itu adalah bagian dari kriminalisasi seorang Jokowi kepada Anies Baswedan. Tapi kalau gue lihat dari jejak digital gitu, itu nggak kayak gitu ya. Ini partai ini yang paling ngotot nih sama kasus Formula E. Kan kalau di logika nggak mungkin dong Jokowi bisa mengendalikan partai ini. Kan kata Bu Mega, kader-kader ini adalah petugas partai yang harus nurut sama Bu Mega, bukan sama Jokowi. Hah? Jadi gimana? Ini rekam jejak yang bicara ya. Kalau kata Pak Anies sih, lihat rekam jejak ya. Jadi gimana nih? Ini Pak Hasto cuman mau cari simpati dari anak-anak Abah, terus jadi pahlawan kesiangan, atau Orang percaya. pengalihan gitu ya, karena keponakannya suaminya Bu Mega itu kan ditangkap ya karena kasus judoy gitu. Udah ditetapkan jadi tersangka. Ini gimana? Saya serahkan kepada netizen gimana? Silahkan kalau mau berpendapat tulis aja di kolom komentar. Sekjen partai. Semoga diberikan keadilan. Tebak suara. Suara siapakah itu?
Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Hot news, Tara jreng membongkar peran Alwin Jabarti Kimas. Keponakan Megawati Soekarno Putri dalam judi online Komdigi. Paham kan sekarang kenapa itu RUU perampasan aset gak juga ditandatangani? Royal Family lagi cari aman sambil cari cara berusaha berkuasa lagi. Bukan kata saya ya. Admin ini asal-asal kayak admin ya. Aduh, coba kita lihat komentar netizen di sini teman-teman. Anjir, perutku sakit dengar Hasto menangis. Hasto menangis, orang bukan sedih tapi malah lucu ya. Hasto menangis. Pantesan waktu Pilpres kemarin pasangan yang diusung Mak Bantek mau ngasih internet gratis. Jadi ingat program unggulan Capres PDIP, internet gratis biar judul merata ya. Hasto lihat, Hasto power Jokowi masih nyata. Nah lo, gue bilang juga apa, kalau mau Mas Hasto menangis tuh keren. Beritanya sampai sekarang Hasto masih hoho. Hoho. Aduh, lucu-lucu. Siapa yang patut disalahkan ya ketika PDIP atau Partai Banteng anjlok suaranya? Ya kita sama-sama tahu ya bahwa kandang Banteng selama ini ya dalam sejarahnya itu ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali. Nah, di pilkada nanti yang sebentar lagi dijalankan ya, banyak orang yang memprediksikan Banteng kalah gitu ya. Bobi, kemudian di Jawa Tengah Lutfi dan The Gajah di Bali. Sebenarnya kalau kita lihat ya secara teori marketing ya, ini persona branding atau branded dari PDIP ini memang sedang turun ya. Itu tidak mengada-ngada saya ngomong, itu dibuktikan ya. Kenapa PDIP dalam kampanyenya ya, contohnya di DKJ Jakarta ya, dia tidak mau menampilkan ornamen atau logo-logo yang berkaitan dengan partainya. Bahkan foto Megawati pun tidak ingin ditampilkan, disandingkan dengan foto Pram. Nah ini menandakan brand awareness ya, itu lagi turun gitu PDIP. Nah tetapi kita lihat faktor penentu yang membuat PDIP hancur ya, akan anjlok, sebetulnya ada faktor kontribusi Pak Jokowi betul ketika suaranya ketarik ke sana. Tetapi yang paling penting, faktor utama yang mendegradasi suara PDIP ini, biar paham ya buat orang-orang PDIP, mudah-mudahan nyampe juga ke pusat ya, adalah siapa? Hasto Kristianto, Sekjen. Kita padahal udah pernah belajar ketika Pilpres ya, Pilpres 2024 Februari sebelumnya, Hasto banyak berkuar-kuar sehingga menganjlokkan suaranya gitu. Semakin dia nongol, semakin dia sumpah serapah, semakin dia menangis, semakin hancur suara partainya gitu. Nah, berarti Bang, semakin menangis semakin hancur ya. Beda. Pak Prabowo menunjukkan muka sedih saja ketika dibully Anies dalam debat Pilpres kemarin, itu mendapatkan simpati yang begitu besar di masyarakat. Ya, berbeda dengan Hasto. Hasto semakin nangis, semakin rakyat. Apa ya? Coba kalian deskripsikan dulu bahasanya ya. Aduh. Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di agen petir Dar Der Dor. Ini baru mantep ini. Aduh, parodi apa ini Bang? Mister, ini saya ucapkan terima kasih banyak atas traktirannya. Ini luar biasa sekali loh ini. Kalau bisa dirutinkan, biar kita semua ini bisa makin subur gitu ya. Oh iya, tapi dana buat pendukung aneh nggak lupa dong ya. Rano. Tenang aja Bang Jo. Kalau soal itu pokoknya aman Jaya. Itu baru. Garpu.
Kalau minjem balikin dong. Ada Adian, ada yang Jol, itu kameramu sih ngerekam? Iya. Astaga, ngapain matiin buruan, matiin, mati. Mati kamu masih kerja. Sampai lihat dulunya lo. itu menyinggung siapa ya? Oke teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk melapor kalian semua ya. Lapor siapa yang menang di daerah kalian. Kalau saya untuk sementara ya. Untuk sementara itu dari itu Partai Banteng itu posisinya di paling bawah. Tapi beda-beda tipis sih teman-teman ya. Belum tahu juga hasil akhirnya. Nanti saya akan update. Tapi di Jawa Tengah itu saya pikir itu sudah bisa dikonfirmasi pemenangnya. Ya, karena jauh perbedaannya teman-teman ya. Ya semakin seru, semakin luar biasa kita menyaksikan perpolitikan kita hari ini. Saya pamit dulu. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silakan link pembelian saya sematkan di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.